banyak yang bertanya terkait dengan pendaftaran Munakosa, teknisnya seperti apa gitu ya. Padahal kan di sini sangat jelas ya kan. Sedangkan apa ya, teman-teman itu banyak yang tanya terkait dengan ABC-nya. Pastikan teman-teman login menggunakan akun atau email yang aktif ya, karena dia nggak mau kalau misalkan teman-teman nggak login dulu. Baik, kita ulas dari masalah email. Untuk email tentu kita centang, oke kan. Setelah itu di sini kan ada nama lengkap. Nama lengkap yang mana di sini itu ada kapital. Tapi ketika saya melihat masih ada juga teman-teman yang tidak menggunakan nama kapital. Di sini jelas ya, ini adalah isian. Jadi ini tulis nama lengkap dengan kapital. Baik, lanjut di bawahnya adalah NIM. NIM ya nomor induk mahasiswa. Teman-teman masukkan aja di sini sesuai dengan kelas. Kelas cukup ditulis A1, A2 sampai A40, udah gitu aja. Pakai kapital juga lebih bagus kan gitu. Nomor WA aktif, kalau nggak punya WA silahkan beli dulu. Ini jelas ya kan perintahnya. Oke, lanjut ke unggah link file pas foto dengan ketentuan ukuran 3 kali 4. 3 kali 4, tolong dong. Ini setiap perintah-perintah ini dibaca dong. Laki-laki kemeja putih, jas hitam, dasi hitam, latar belakang merah. Ada yang tanya kacamata gimana, kopiah gimana. Kalau di sini nggak ada, berarti nggak pakai kacamata, nggak pakai kopiah. Mohon maaf teman-teman yang perempuan ya, sisi perempuan. Kalau cadar dan sebagainya gimana, bla bla bla, di sini ada ketentuan cadar. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah. Jadi bukan gimana gimana, karena ini ya, nanti untuk kebutuhan ijazah gitu. Kalau ijazah ada cadarnya, terus kira-kira gimana? Masuk nggak? Saya kurang paham itu. Tapi kalau di sini nggak ada, ya udah gitu. Ikuti aja. Di sini kan perintahnya udah jelas. Oke, unggah link pas foto. Unggah link pas foto nih. Jadi kadang teman-teman pada bingung gitu. Gimana ukuran bla bla sebagainya. Perintah di situ udah jelas ya kan. Nih, di sini saya contohkan. Di sini ada folder namanya adalah folder Munakosah ya kan. Ini saya buat beberapa folder yang mana di pendaftaran ini membutuhkan link ya kan. Nah, contoh ukuran pas foto, udah daripada teman-teman ribet ya kan, datang ke studio foto, bilang aja pengen foto buat ini apa buat pendaftaran Munakosah gitu. Studio foto pasti tahu gitu. Syaratnya ini pasti tahu. Nah, kalau kita udah dapat filenya, masukkan di pas foto 3 kali 4. Caranya gimana? Caranya ya minta filenya. Lalu link ini yang kita bagikan. Kita bagikan. Pastikan di sini melihat. Editor nggak perlu. Melihat. Salin link, ya kan? Salin link. Dah kita masukkan ke di sini. Set. Dah kan? Mudah ya kan? Oke. Unggah link KTP. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan link KTP. Jadi kita bagikan sama caranya persis kayak yang di atas, bagikan, ya kan? Bagikan, pastikan di sini melihat. Perintahnya jelas di atas. Nih. Nih kan? Perintahnya jelas. Oke, kita salin. Selesai. Kita masukkan ke link KTP. Unggah akta lahir, begitu juga ini akta lahir. Oke, judul skripsi ini tulisan, ini bukan link. Ini tulisan. Makanya di sini nggak ada ya kan link apa? Link judul skripsi kan nggak ada nih. Tuh kan. Wilayah kajian jelas. Teman-teman bisa lihat di hasil waktu teman-teman daftar di ETA, wilayah kajian itu apa. Unggah link ijazah, ya kan? Ini PDF, nih kan. Ini sebenarnya jelas loh, di sini jelas apa yang perlu ditanyakan. Link ijazah kita buat di Google Drive. Nih, link ijazah kita bagikan ya kan. Pastikan ijazahnya udah masuk di sini. Dah, gelombang juga sudah jelas di di undangan teman-teman. Tanggal ujian udah jelas. Tanggal ACC revisi jelas. Nah, ini berkas proposal skripsi yang sudah di ACC dibuktikan dengan adanya lembar pengesahan yang sudah ditandatangani dosen penguji saat sempro. Nah, gimana? Linknya ini nih. Proposal skripsi. Nah, proposal skripsi, di dalam proposal skripsi itu ada nih
Teman-teman bisa melihat ya. Ada pengesahan, ada proposal cek Turnitin, ada proposal ya proposal cek Turnitin ini bukti cek Turnitinnya gitu. Udah jelas, ini tinggal proposal skripsi ini tinggal dibagikan aja ya kan. Sama kayak tadi yang di atas pas foto. Judul skripsi jelas, nama dosen pembimbing 1 jelas udah ada kapital. Nama dosen pembimbing 2 disertai gelar jelas kapital. Ini tulisan. SK pembimbing skripsi sertakan link di bawah. Ini SK pembimbing skripsi. Kita lihat di sini SK pembimbing skripsi. Nah, ini yang dosen 1, dosen 2. Nih, contohnya buka juga. Nih, kan SK-nya. Teman-teman harus dapat ini. Dah, apalagi bukti kartu bimbingan dengan dosen pembimbing 1 minimal 8 kali pertemuan. Oke, kita buat foldernya. Pembimbing 1, nih. Bukti pembimbing 2 juga di bawahnya ya kan. KHS lengkap. Nah, ini yang teman-teman pada tanya, KHS. Baik, kita runut ya kan. KHS itu apa? Kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu kan berarti per semester. Jadi kalau kita misalkan 8 semester, secara otomatis kan 8 KHS. Ada yang tanya misalkan, mohon maaf ya kan, kalau misalkan saya gabung, oh gini, di portal akademik itu kan ada KHS, ada transkrip nilai. Kalau transkrip nilai itu meliputi semua mata kuliah yang pernah pernah dikerjakan atau pernah di kuliah di perkuliahan selama 8 semester. Kartu hasil studi itu per semester. Ini linknya di sini ya kan. Coba kita lihat. Nih, KHS 1, 2, 3, 4, 5 berapa semester, transkrip nilai ini yang semuanya. Jadi kalau teman hasil dari hasil ekspor dari portal akademik itu bentuknya adalah PDF. Kalau teman-teman mau gabung PDF silahkan, kalau teman-teman nggak punya kerjaan kan gitu. Oke, berarti kan tinggal download aja per semester, tambah aja biar percaya, biar lebih mantep transkrip nilainya ya kan. Gitu. Oke. Linknya kayak tadi ya. Oke, apalagi unggah soft file skripsi yang sudah di ACC pembimbing 1-2 PDF. Pastikan skripsi sudah sesuai pedoman. Di dalamnya termuat lembar-lembar pengesahan telah ditandatangani, ya kan? Jelas ya kan? File skripsi mana tadi? KHS. Nah, file skripsi. Nih, ada hasil Turnitin. Skrip ini revisi karena daftar munakosahnya, ya kan? Cek Turnitin mandiri. Di sini jelas ya kan? Di dalam proposal kan tentu juga udah ada di dalam skripsi kan udah ada tanda tangan macam-macam. Bukti sertifikat. Nah, sertifikat. Kita lihat sertifikat. Nih. Jadi bukan ngelink satu-satu enggak. Jadi satu foldernya biar enak gitu loh. Baik, mana bukti sertifikat udah. File PDF hasil Turnitin. Nah, silakan teman-teman cek Turnitin di kampus. Bayar 10.000, bisa di cover satu kelas 10.000 5 kali ngecekan. Misalkan cek pertama dapat 30, cek kedua 50, cek ketiga misalkan 20, cek 4 10 selesai. Diunduh, upload di sini bukti Turnitin. Oke, selepas itu apa? Dengan ini saya setuju. Udah selesai. Kalau misalkan ada revisi terkait dengan skripsinya, ya, ya teman-teman nggak perlu edit ini, nggak perlu edit formnya. Teman-teman edit di sini aja. Misalkan ini, ya kan? Mana? Ya kan? Nah, misalkan revisi ini dicoret-coret. Kita lihat revisinya apa. Misalkan urutan tidak sesuai dengan juknis dan sebagainya. Kita urutkan, terus kita masuk di sini, kita upload di sini. Udah selesai. Nggak perlu kita otak-atik ya form pendaftaran ini. Begitu. Mungkin itu ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.